Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursyifa dengan NIM 2310911320030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal regional, dan vaskularisasi dan juga inervasi. Yang pertama, itu struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem skeletal, lalu sistem artikular, dan juga sistem muskular. Nah, untuk sistem skeletal itu terbagi lagi menjadi skeleton trunci, cingulum superior, skeleton ekstremitas superior, cingulum inferius, skeleton ekstremitas inferioris, dan juga cranium. Lalu untuk sistema artikular itu ada solid joint dan juga articulatio synovialis. Nah, untuk sistema muskulare itu ada otot seret lintang, otot poros, dan juga otot jantung. Nah, adapun untuk fungsi sistem muskuloskeletal itu untuk mendukung dan melindungi tubuh dan juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Lalu juga untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, memungkinkan tubuh melakukan gerakan dan memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Yang pertama itu untuk anatomi muskuloskeletal regional. Yang pertama ada bagian torak. Untuk bagian skeletnya itu ditampak di depan, di bagian anteriornya itu terdapat skapula. Nah, lalu pada skapula itu terbagi lagi menjadi acromion, processus coracoideus, capitas glenoidalis, column, incisura, dan juga fossa subscapularis. Lalu untuk bagian sternum itu ada incisura jugularisnya. Ini. Lalu ada manubrium sterni. Ada angulus. Ada corpus sterni dan juga processus siphoideus. Nah, lalu ini terbagi lagi ada bagian clavikula. Ini clavikula. Dan juga costa 1 sampai 4. Lalu cartilaginous costales, bagian ini yang menyambungkan costa ke sternum. Lalu ada juga costa. Lalu pada bagian posteriornya itu terdapat bagian costa. Struktur dari costa itu ada bagian kaputnya, bagian kolum, tuberculum, angulus, dan juga corpus. Untuk clavikula ini dari tampak depan, dari tampak belakang, dan di bagian belakang torak itu terdapat skapula. Untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di bagian posteriornya dari skapula. Itu ada acromion, fossa supraspinata, lalu ada spinanya, dan juga fossa infraspinata. Lanjut untuk bagian dari muskulusnya atau otot, tampak bagian paling superficial atau paling depan itu terlihat mulai dari kulit. Nah, pada bagian bawah dada itu terdapat otot atau musculus sternus anterior. Lalu pada bagian leher itu ada musculus sternocleidomastoideus, pars sternalis, dan juga pars clavicularis. Ini dari clavicula, incisura jugularis. Ini otot dari bagian lengan, musculus biceps brachii, ini musculus triceps. Nah, lalu untuk bagian torak itu ada
musculus pectoralis major, parsnya yang ini pars clavicula dan ini pars sternocostalis. Lalu ada musculus latissimus dorsi, ini tampak lebih jelasnya ada di belakang. Lalu ada processus xiphoideus, ini juga musculus 100, sama seperti ini. Lalu ini untuk bagian dari dalamnya. Itu ada bagian di dalamnya itu jika kulitnya itu kita hilangkan. Itu ada musculus sternocleidomastoideus, yang ini tadi, ini otot yang besar. Nah, ini ada musculus trapezius, ini lebih nampaknya itu pada bagian belakang. Nah, ini jika dibuka dari musculus pectoralis itu terbagi lagi menjadi musculus pectoralis minor, dan ada juga yang mayornya. Ini tadi dari musculus serratus anterior, ini musculus latissimus dorsi. Oke. Lalu lanjut ke membri superioris. Selanjutnya itu untuk anatomi bagian dari muskuloskeletal regional pada bagian membri superior itu membri superior itu artinya bagian atas atau dari sini kita. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada musculus trapezius, clavicula, acromion, itu tulang dari bagian scapula. Lalu ada musculus deltoideus, sulcus deltoido pectoralis, dan ini ada terlihat vena cephalica. Ini musculus biceps brachii, fossa cubitalis, ini vena cephalica, vena mediana cubiti, dan musculus brachioradialis. Nah, ini pada bagian tangan itu terdapat musculus flexor carpi radialis tendo, dan juga eminentia tenaris. Ini eminentia tenaris. Nah, ini juga tadi sudah saya sebutkan musculus serratus anterior, musculus pectoralis. Nah, ini tadi musculus pectoralis mayornya. Yang pada slide sebelumnya itu sudah terlihat dari musculus pectoralis minor. Nah, ini ada musculus triceps brachii. Nah, ini terlihat dari pena-pena yang ada di lengan, itu ada pena basilica, pena mediana anterbrachii. Nah, ini pada bagian tangan kita itu lagi ada juga terdapat musculus palmaris longus tendo. Itu tendo-tendo yang ada di lengan kita. Lalu ada musculus flexor digitorium superficialis tendines, dan juga musculus flexor carpi ulnaris tendo. Nah, ini otot-otot ini berfungsi untuk menggerakkan tangan kita. Nah, lalu sebutan untuk garis yang ada pada tangan kita itu ada linea palmaris proximalis, linea digitalis proximalis, dan juga linea digitalis medialis, dan juga linea digitalis distalis. Nah, ini untuk bagian yang ini, atau bisa dilihat pada gambar ini, itu ada linea longitudinalis radialis. Nah, lanjut ini untuk bagian dari sini, dari tangan kita. Tampak posteriornya, tadi itu tampak anterior, ini tampak posteriornya. Ini tampak posterior dari musculus deltoideus. Nah, tampak posterior dari musculus triceps brachii, caput longum, caput lateral, dan juga tendo. Ini tendonya, ini caput longum, dan ini juga caput lateral.
Lalu ada musculus brachioradialis dan juga musculus extensor carpi radialis longus. Ini juga berfungsi untuk menggerakkan tangan kita. Ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Nih olecranon tuh siku kita, dan juga ulna. Nah, ini ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, articulationes interphalangia dan proximales, dan juga articulationes interphalangia distales. Lanjut untuk bagian dari tulang-tulangnya. Pada bagian superior dari tubuh kita, bagian lengannya itu ada akromion. Ini bagian dari tulang skapula. Nah, pada tulang skapula itu strukturnya terbagi lagi banyak. Ada angulus superior, margo superior, ini margo atau batas atasnya itu ujung dari tulangnya itu. Lalu ada incisura scapulae, ini incisura yang kayak melekuk ke dalam, dan juga kolum scapula, ini kayak bagian leher. Dan ini ada margo medialis, ini margo medialis, fossa subscapularis. Nah, ini karena bagiannya itu kayak ada mendalam, itu disebut dengan fossa subscapularis. Lalu ada tuberculum infraglenoidale ini. Lalu ini bagian lateralnya, margo lateralis, dan juga angulus inferiornya. Lanjut itu ke tulang clavikula. Ini tulang claviculanya pada bagian ini dipotong. Lalu lanjut kepada bagian dari humerus. Dari struktur dari tulang humerus itu, yang pertama ada angulus acromialis. Struktur dari tulang humerus itu ada tuberculum supraglenoidale. Untuk bagian struktur dari tulang humerus itu ada tulang humerus atau os humerus, itu ada kolum anatomicum, ini kolum anatomicum, lalu tuberculum majus dan juga tuberculum minus. Nah, ini juga disebut dengan kolum, tapi itu sebutannya chirurgicum. Kalau yang atas tadi sebutannya kolum anatomicum, yang di bawah itu kolum chirurgicum. Lalu ada sulcus intertubercularis, ini sulcus kayak saluran aliran gitu. Lalu ada crista tuberculi majoris dan juga crista tuberculi minoris. Lanjut pada bagian pertengahannya itu ada tuberculositas deltoidea. Lalu pada bagian bawahnya itu terdapat struktur crista supracondylaris medialis, dan juga terdapat crista supracondylaris lateralis. Nah, lalu ada condylus lateralis dan juga condylus medialis, ada fossa radialis, ada epicondylus lateralis, fossa coronoidea, dan juga trochlea humeri. Lanjut untuk bagian tulang yang ada di daerah membran atas kita, itu ada musculus trapezius tadi yang sudah disebutkan, musculus pectoralis minor tadi juga sudah disebutkan, dan juga musculus omohyoideus. Lalu ada musculus deltoideus, musculus bicep brachii, caput longum, dan juga musculus supraspinatus. Nah, adapun untuk perbedaan warna dari otot-ototnya itu, jika warna biru itu artinya intersio atau ujung dari atau akhir dari
ototnya itu, dan origo itu awal bagian dari ototnya melekat itu pada tulang apa gitu. Nah ini juga sama, tapi ini tampak dari belakang ya. Kalau ini tampak depan, ini tampak belakang. Origo dari musculus trapezius atau intersio dari musculus trapezius itu ada di clavicula, dan juga ini bagian spina claviculae itu bagian dari atasnya, dan juga lalu untuk musculus ini ada musculus levator scapulae, ada musculus rhomboideus, ini merupakan intersio dari musculus rhomboideusnya yang bagian minor, dan ini untuk bagian mayor. Ini ada musculus infraspinatus, ini musculus teres mayor, dan juga musculus latissimus dorsi, musculus triceps brachii caput longum, dan juga musculus teres minor. Nah ini untuk bagian lebih detailnya dari tulang clavicula. Nah untuk clavicula bagian kanannya itu terdapat struktur ekstremitas acromialis, ini corpus claviculae, dan juga ekstremitas sternalis, ini bagian posterior, dan ini bagian anterior. Kalau yang melengkung itu bagian posterior. Lalu untuk permukaan inferiornya itu ini anterior, anterior tadi, dan ini posterior. Ini ekstremitas acromialisnya, linea trapezoidea, tuberculum conoideum, nah ada impressio ligamentri costoclavicularis, dan juga ekstremitas sternalis. Nah adapun otot-otot yang melekat pada tulang clavicula itu ada origo dari musculus deltoideus, lalu ada origo musculus sternocleidomastoideus, dan juga origo musculus pectoralis major. Nah untuk intersionya itu ada intersio dari musculus trapezeus. Nah pada bagian permukaan inferiornya itu ini terdapat intersio dari musculus subclavius. Nah ini struktur dari articulatio sternoclavicularis. Terdapat clavicula, musculus subclavius, ligamentum costoclaviculare, costa 1, cartilaginous costales, costa 2, ada ligamentum sternocostale radiatum, dan symphysis manubriosternalis. Lalu terdapat juga articulatio sternocostalis, manubrium sterni, syncodrosis sternocostalis, dan juga ligamentum costoclaviculare, juga capitas articularis. Nah ini untuk tulang-tulang yang ada pada bagian tangan kita, lanjutan dari tulang humerus atau os humerus. Itu terdapat os radius dan juga ulna. Nah untuk strukturnya itu yang pertama paling atas itu ada olecranon, lalu ada incisura trochlearis. Ini untuk struktur dari tulang yang bagian ulna, os ulna, dan juga yang kecil itu os radius. Lalu terdapat processus coronoideus, chorda obliqua, tuberositas ulna,
membrana intercosea, tuberculum dorsale. Nah, ini terdapat area untuk musculus extensor pollicis brevis dan musculus abductor pollicis longus. Nah, ini pada ujungnya itu ada processus thyroideus radii. Nah, kalau bagian sininya itu terdapat membrana intercostalis. Nah, lalu untuk tulang radius itu terdapat caput radii, kolum radii, tuberositas radii ini bagian yang menonjolnya, facies anteriornya, ini margo anterior, ini margo interoseus. Nah, ini facies posteriornya, margo posterior, dan juga facies lateralis. Ini untuk bagian yang lebih detailnya lagi. Nah, ini untuk kepotongan koronal dari os radius itu akan memperlihatkan bagaimana ketebalan batang tulang kortikal berkurang hingga menjadi lapisan tipis di atas tulang trabecula atau spongiosa pada ujung distal. Nah, ini untuk otot-otot yang ada pada bagian lengan itu ada musculus triceps brachii, ini musculus brachioradialis, musculus extensor carpi longus, ini gabungan dari 3 otot. Itu ada musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorium, dan juga musculus obturator, musculus extensor digiti minimi. Lanjut, ini ada musculus anconeus, ini olecranon tadi. Ini ada nervus ulnaris, ini ada epicondylus medialis humeri. Lalu ini ada otot atau musculus flexor carpi ulnaris, dan ini musculus extensor carpi ulnaris. Lalu untuk lanjut pada bagian bawahnya itu ada musculus obturator pollicis longus dan juga musculus extensor pollicis brevis. Lalu lanjut, itu terdapat lagi musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan juga musculus flexor digitorium superficialis, musculus palmaris, ini menyambung, ada ramus dorsalis nervi ulnaris, ada ospiciforme ini, dan juga ini ada terdapat otot hipotenar. Nah, lalu sebelah sini ada arteri radialis, ada musculus brachioradialis tadi yang sudah kita lihat dari tampakan superficialnya. Lalu ada musculus extensor carpi radialis longus dan juga musculus extensor carpi radialis brevis. Lanjut, itu ada bagian lebih detail dari tulang-tulang yang ada pada jari-jari kita. Nah, pada tangan kanan ini adalah gambar dari tampak tangan kanan kita. Diambilnya tampak anterior atau palmar. Itu terbagi menjadi beberapa struktur-struktur, yaitu ada
ada osea carpi atau carpalia, lalu ada osea metacarpi atau metacarpalia, ada phalanges proximales, phalanges mediae, dan juga phalanges distales. Untuk strukturnya itu hampir sama, terdapat kaput, tuberkulositas, dan juga korpus serta basis. Nah, adapun untuk osea carpi itu terdapat beberapa tulang-tulang kecil yang disebut, yaitu ada tulang os hamatum, os capitatum, os trapezoideum, os pisiforme, os triquetrum, dan juga os lunatum. Nah, ini pada bagian dorsalnya. Lanjut, itu ada anatomi bagi muskuloskeletal bagian pelvis dan juga perine. Itu ada ureter, ada tuba uterina, ovarium, ligamentum ovarii, proprium, dan juga ligamentum teres uteri. Dan juga ini terdapat ligamentum latum. Nah, untuk strukturnya itu di sini terdapat ramus superior ossis pubis, ramus inferior ossis pubis, musculus ischiocavernosus, ada crus clitoridis, labia minora, dan juga labium majus. Nah, lalu untuk pada bagian sini itu terdapat musculus sphincter ani externus, lalu ini ada musculus transversus perine profundus, ini ada diaphragma pelvis atau musculus levator ani, ini ada organ vagina, ada vesika urinaria, ini ureter, vesika urinaria, ini ureter, ini ada rectum, dan juga excavatio vesico uterina. Nah, ini dari nampak potongan sagitalnya. Lanjut, itu untuk potongan median. Dari potongan sagital median, ini potongan para median tadi. Ini potongan median itu ada promontorium, plica recto uterina, excavatio vesico uterina, excavatio recto uterina atau disebut juga dengan Douglas, cervix uteri, fornix vagina, pars posterior, dan fornix vagina pars anterior. Lalu ada terdapat membrana perine, musculus levator ani, dan ini musculus sphincter ani externus. Ini anus, dan ini terdapat ostium vagina. Lalu pada bagian ini terdapat musculus transversus perine superficialis. Ini labium majus, ini labium minus. Lalu terdapat juga struktur ostium urethrae externum. Lalu crus clitoridis, musculus transversus perine profundus, sphincter uretra, symphysis pubic, vesika urinaria, ini jika vesika urinarianya dipotong, corpus uteri, fundus uteri, lalu ada ligamentum ovarii, proprium, corpus uteri. Nah, lanjut, ini pada bagian wanita. Lalu ini pada bagian pria itu terdapat
ductus deferens, vesicula atau glandula spinalis, prostat dilapisi dari fascia, ramus osis ischi, ini terdapat testis, septum scroti, fascia penis superficialis, fascia penis profunda atau disebut juga dengan bak. Lalu ada corpus cavernosum penis, vena dorsalis profunda penis, jaringan areolar dan plexus venosi, vesicalis dan prostaticum dalam spatium retropubicum atau prevesicalis. Lalu terdapat juga peritoneum, musculus rectus abscion, fascia transversalis, tela subcutanea atau fascia terdapat terbagi menjadi fascia Camper dan juga fascia scarpa, ramus superior osis pubis. Lalu terdapat juga tunica dartoscroti dan juga fascia spermatica externa. Ini potongan paramedian sagittal. Nah, lalu potongan median sagittal section. Itu terdapat struktur-struktur seperti fossa navicularis, septum scroti, fascia perineum, fascia penis profunda. Nah, kalau yang fascia perineum superficialis itu disebut coles, kalau fascia penis profunda itu disebut bak. Lalu ada glandula bulbouretralis itu disebut Cowper. Lalu septum rectovesicale itu disebut denon piliers. Nah, ini ada terdapat centrum tendineum perineum. Di sini ada musculus bulbus sponiosus. Nah, ini ada struktur glans penis dan ostium urethra externum. Nah, kalau ini ada praeputium penis. Ini terdapat struktur spatium perineum superficialis, corpus cavernosum penis, corpus spongiosum penis, dan fascia penis superficialis dan juga tunica dorsa. Nah, untuk struktur dari vesica urinaria itu terdapat apex, fundus, corpus, trigonum, dan juga cervix. Nah, selanjutnya itu ada membri inferioris, itu ada linea glutea, ada bagian anteriornya, inferior, dan juga posterior. Lalu ada spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Nah, lalu ini terdapat incisura ischiadica mayor, corpus osis ilii, spina ischiadica, incisura ischiadica minor, corpus osis ischi, dan juga tuber ischiadicum. Nah, ini terdapat ramus osis ischi. Lalu pada lubang yang besar ini disebut foramen obturatum. Nah, adapun bagian ini disebut sebagai acetabulum. Ini fascia lunata, incisura acetabuli, dan ini
limbus atau margo acetabuli. Ini pada bagian ini terdapat ramus superior osis pubis, tuberculum pubicum, crista obturatoria, dan juga ramus inferior osis pubis. Lanjut pada bagian sebelahnya, ini adalah tampak medial. Ini tampak medial dari foramen obturatum. Pada warna kuning ini itu menandakan dari os ilii atau ilium. Yang biru ini os iscii atau ischium, dan yang merah os pubis atau pubis. Untuk strukturnya itu terdapat tuberculositas iliaca, spina iliaca posterior superior seperti yang ada di atas tadi, dan ini adalah facies auricularis yang bentuknya itu seperti telinga. Pada ujungnya itu terdapat spina iliaca posterior inferior. Lalu di sini terdapat incisura ischiadica mayor, sama seperti yang di atas tadi. Ini spina ischiadica, incisura ischiadica minor, corpus osis ilii, dan corpus osis ischii. Ini terdapat tuber ischiadicum, dan di sini ramus osis ischii. Lalu pada bagian sini terdapat facies simplicialis. Di sini crista obturatoria, pacten osis pubis, dan eminentia iliopubica. Dan ini linea arcuata. Nah, ini ada tonjolan yang disebut ala osis ilii, fossa iliaca, dan ini disebut spina iliaca anterior inferior. Nah, ini pada bagian yang lebar ini itu disebut ala atau wing of ilium, iliac fossa. Selanjutnya bagian dari tulang femur ini terbagi menjadi tampak anterior dan juga tampak posterior. Nah, untuk tampak anteriornya itu terdapat bagian kepala atau disebut caput. Ini disebut caput osis femoris, dan ini terdapat sedikit pendalaman yang disebut povea capitis osis femoris. Lalu pada bagian lehernya atau kolum itu terdapat kolum osis femoris atau lehernya itu sendiri. Lalu pada bagian sini itu terdapat trochanter mayor, dan yang di sini trochanter minor. Lalu ini ada terdapat body atau corpus, dan ini pada bagian bawahnya itu terdapat kondile, yang ini disebut lateral kondile, yang ini ada pendalaman yang disebut patellar surface, dan ini disebut medial kondile, sama ini juga medial kondile. Nah, pada bagian atasnya itu disebut medial epikondyle. Dan pada bagian yang lebih atas lagi itu disebut adductor tubercle. Ini terdapat lateral epikondyle. Lanjut. Pada tampak posterior itu terdapat fossa trochanteria. Ini trochanter mayor tadi. Dan pada daerah ini terdapat quadrate tubercle. Ini yang pendalaman pada caput osis femoris tadi, povea capitis osis femoris.
Ini kolomnya. Nah, pada bagian sini itu terdapat crista intertrochanterica. Dan di sini terdapat calcar femorale. Penonjolan ini disebut trochanter minor. Dan yang ini tadi kita sebut trochanter mayor. Di bawah dari trochanter minor itu ada garis yang disebut linea pectinea. Dan ini sedikit penonjolan juga disebut tuberositas glutea. Ini pada bagian posterior ini terdapat garis yang akan membedakan bagian posterior dan juga anteriornya. Itu terdapat linea aspera yang terbagi lagi menjadi labium medial dan labium laterale. Lalu di sini terdapat lubang yang kita sebut dengan nutrien foramen. Di bagian korpusnya. Dan ini bagian popliteal surface. Ini lateral supracondylar line. Oke. Lanjut. Ini adalah bagian dari tulang tibia dan juga fibula. Ini yang lebih kecil itu fibula, yang lebih agak besar itu tibia. Pada bagian anteriornya itu kita akan mendapati struktur seperti apex pada bagian fibulanya, lalu ada kaput, kolum, dan juga ini korpusnya. Pada bagian tibia juga demikian. Nah, ini ada suatu tanda yang akan menandai bahwa ini adalah bagian anterior atau anterior border. Ini ada struktur yang disebut tibial tuberosity. Ini disebut medial condyle dan ini medial intercondyle tubercle. Pada bagian bawahnya itu terdapat struktur medial malleolus di bagian os tibia. Nah, bagian os fibula itu terdapat lateral malleolus. Dan ini struktur yang di sini disebut articular facet of lateral malleolus. Nah, ini struktur inferior articular surface. Pada bagian posterior view-nya itu akan didapati soleal line pada os tibia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tulang-tulang yang ada di kaki atau jari kaki kita, bagian kaki kita. Itu yang pada penampakan dorsal itu akan ditemui tulang calcaneus. Nah, ini terdapat korpus dari calcaneusnya. Lalu ada tulang navicular, os cuboid, dan ada tulang-tulang cuneiform bones yang terbagi lagi menjadi lateral, intermediate, dan medial. Nah, pada bagian ini disebut metatarsal bones. Dan pada bagian yang lebih kecil itu disebut phalanges dan terbagi menjadi proximal, medial, dan juga distal. Pada plantar view itu nampakannya seperti ini. Pada os talus itu terbagi menjadi lateral tubercle, medial tubercle, lateral tubercle, medial tubercle, posterior process, dan juga ini kaputnya. Ini tulang calcaneus, itu strukturnya ada tuberosity,
medial process, lateral process. Dan pada bagian ini terdapat sustentaculum tali. Begitu juga dengan struktur dari tulang kuboid, terdapat tuberosity, groove for fibularis longus tendo, dan tuberosity of 5 metatarsal bone. Ini tulang navikular atau os navikular. Lalu pada bagian metatarsal bones yang pertama itu terdapat sesamoid bones yang terbagi lagi menjadi medial dan lateral. Selanjutnya ini ditampakkan dari arah lateral. Dan ini pada yang di bawahnya ini penampakan dari medial. Oke. Selanjutnya otot-otot yang ada di ekstremitas bawah kita atau membrane inferioris. Itu ada spina iliaca anterior superior, musculus iliacus, musculus psoas, musculus gluteus medius, ligamentum inguinale, tuberculum pubicum, musculus tensor facial latae, dan juga musculus pectineus. Lalu ada musculus adductor longus, musculus gracilis, musculus sartorius, ini yang menyilang, dan musculus femoris. Lalu ada musculus vastus lateralis, yang ini pada musculus vastus intermediusnya, dan ini itu musculus vastus medialis. Lalu terdapat tractus iliotibialis, musculus rectus femoris yang bagian tendonya. Lalu terdapat musculus semitendoneus, musculus gracilis, dan juga musculus sartorius tendonya. Dan ini terdapat tuberositas tibiae. Nah, ini otot-otot ini melekat pada bagian tulang di atasnya. Itu ada spina iliaca anterior superior di sini. Ini ada perlekatan dari musculus sartorius, itu origonya. Oke, lanjut. Pada bagian bawahnya itu pada bagian fibula dan tibia itu terdapat musculus soleus, ini tulang tibianya, musculus peroneus, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis longus. Lalu ini os fibula, dan ini medulla malleolus medialis. Untuk otot-ototnya itu ada musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, dan musculus extensor hallucis brevis. Nah, pada bagian ini terdapat musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, musculus quadriceps femoris, tendonya, dan juga capsula articularis. Ada musculus biceps femoris, tendonya, ini terdapat arteri inferior lateralis genus. Dan ini juga caput fibulae. Pada bagian belakangnya itu terdapat musculus gastrocnemius. Ini musculus plantaris, musculus soleus. Mungkin itu dari materi anatomi muskuloskeletal membrane inferioris. Selanjutnya itu ada vaskularisasi dan juga inervasi. Oke, mulai dari pada bagian atas. Nah,
ini terdapat regio-regio yang biasanya itu akan teraba denyut nadi. Di sini pada bagian pelipis kita itu akan teraba denyut nadi temporalis. Lalu pada bagian sini nanti akan teraba denyut nadi facialis, dan pada bagian leher kita itu terdapat atau akan teraba denyut nadi karotis. Untuk arteri-arterinya itu terdapat arteri karotis interna, arteri karotis eksterna, dan juga arteri karotis communis. Lanjut ke bawah, itu ada arteri subclavia ini, dan juga truncus brachiocephalicus yang akan bercabang menjadi banyak. Lanjut, di sini ada arcus aorta. Ini jantung atau cor. Pada bagian sini terdapat truncus coeliacus. Di sini terdapat arteri mesenterica superior, ini arteri renalis, lalu lanjut makin ke bawah itu ada arteri testicularis. Lalu pada bagian sini terdapat penyimpangan yang disebut bifurcatio aortae. Lanjut ke bawah, itu ada arteri iliaca communis, dan ada percabangan lagi dari bifurcatio aorta, itu ada arteri mesenterica inferior. Lalu ada arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Nah, lalu di sini ini terdapat arteri axillaris, arteri brachialis. Di sini akan teraba denyut nadi brachialis, arteri profunda brachii. Dan di sini akan teraba denyut nadi kubiti. Ini arteri ulnaris, dan di sini percabangannya arteri interossea communis. Lalu ada arteri radialis, dan di sini akan teraba denyut nadi radialis, dan di sini akan teraba denyut nadi ulnaris. Lalu pada bagian tubuh kita bagian bawah itu akan terdapat arteri femoralis,
yang menyambung menjadi arteri poplitea. Lalu ada arteri profunda femoris, arteri tibialis posterior, dan arteri tibialis anterior. Di sini terdapat arteri fibularis dan di sini akan terdapat arteri dorsalis pedis. Pada bagian paha dalam kita, paha pada bagian sini itu akan teraba denyut nadi femoralis. Dan pada bagian lutut kita ini akan teraba denyut nadi poplitea. Di sini teraba denyut nadi tibialis posterior dan di sini akan teraba denyut nadi dorsalis pedis. Lanjut pada bagian vena. Itu terdapat vena jugularis externa, vena jugularis anterior, dan juga vena jugularis interna. Lalu lanjut ada vena brachiocephalica dextra, vena azygos, ini jantung. Lalu vena brachiocephalica sinistra, vena subclavia, vena cava superior, vena thoracica interna. Di sini ada vena renalis. Di sini vena porta hepatica, vena splenica, vena mesenterica inferior, dan vena mesenterica superior. Lanjut itu ada vena cava inferior yang berlanjut itu menjadi vena femoralis. Lalu ada vena poplitea, vena profunda femoris. Lalu ada vena sapena magna. Ini ada vena sapena parua, vena tibialis anterior, dan vena tibialis posterior. Lalu pada bagian sini akan terdapat vena axillaris, vena cephalica, vena basilica, dan juga vena mediana cubiti, vena iliaca communis, vena iliaca interna, dan juga vena iliaca externa. Nah, ini adalah gambaran dari inervasi sistem tubuh manusia.
Yang paling atas itu ada encephalon atau otak kita. Lalu di sini ada nervi craniales. Ini medulla spinalis kita. Lalu plexus brachialis, plexus lumbosacralis, dan juga plexus cervicalis. Lalu ini ada struktur yang disebut dengan radix posterior, radix anterior, ramus posterior, nervus intercostalis, ramus cutaneus lateralis, ramus cutaneus anterior, ramus communicans, ganglion trunci simpatiki, dan nervus splancicus major. Dan ini ada rami meniae. Ada ini ramus communicans, ini nervus intercostalis, lalu terdapat truncus nervis spinalis dan juga ganglion sensorium nervi spinalis. Nah, lalu ada pola distribusi dari sistem saraf kita. Nah, pada tampak anterior itu cervical 3 akan menginervasi pada bagian telinga dan juga rahang, dan juga leher bagian atas. Di bawahnya itu akan diinervasi oleh cervical 4. Cervical 6 itu akan menginervasi bagian lengan di daerah di sebelah radial. Dan cervical 5 itu pada bagian tengah. Torakal 1 itu dari dada bagian atas sampai ke lengan bagian tengah. Lalu cervical 7 itu menginervasi dari jari telunjuk dan juga jari tengah. Cervical 8 jari manis dan juga jari kelingking dan juga lengan bagian ulnar. Lanjut, ini pada bagian belakangnya, bagian atas kepala kita itu diinervasi oleh cervical 2, lalu dilanjut dengan cervical 3, 4, dan juga 5 sampai ke leher. Adapun nervusnya itu disebut nervi supraclaviculares dari plexus cervicalis, cervical 3 dan juga 4. Itu akan menginervasi bagian dada atas kita atau bahu,
Lalu nervus axillaris itu ada nervus cutaneus brachilateralis superior cervical 5 dan juga 6. Lalu nervus musculocutaneus, nervus cutaneus brachii lateralis inferior cervical 5 dan juga 6. Lalu ada nervus radialis, ramus superficialis cervical 6, 7 dan juga 8. Ini ada radial nerve atau superficial branch, itu ada cervical 6 sampai 8. Ada nervus medianus dan juga ramus plantar palmaris dan juga nervi digitalis palmaris. Untuk tampak posteriornya itu sama, di bagian bahu itu ada nervi supraclavicularis dari flexus cervicalis, cervical 3 dan juga 4. Lanjut sama juga dengan nervus axillaris, itu nervus cutaneus brachii superior. Lanjut itu pada bagian lengan dalam yang dekat ketiak itu ada nervus intercostobrachialis dari thoracal 2 dan nervus cutaneus brachii medialis cervical 7, thoracal 1 dan juga thoracal 2. Lalu ada nervus cutaneus antebrachii medialis dari cervical 3 dan thoracal 1. Lalu ada nervus ulnaris dari cervical 8 dan juga thoracal 1. Di sini ada ramus palmaris. Di sini nervi digitalis palmaris. Di sini nervi digitalis palmaris proprii. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.